Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam, Hong Wilahi Mastan Musidam Sekaring Bawang Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Cak Monyong di Cahaya Batin, membahas tentang pedang aksara Jawa. Di dalam kita melihat nilai-nilai Jawa dalam sebuah perspektif nilai-nilai luhur, memahami keesaan Tuhan dan memahami diri kita sendiri. Nah, hari ini saya akan membahas tentang aksara Lo Lirhandoyo Pasebanjati, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Diskusi beberapa hari dengan kawan-kawan. Tadi malam saya ketemu dengan Riko. Kebetulan anak ini akan berangkat ke Cianjur karena ada tugas dan pekerjaan. Nah, tadi malam tanya-tanya bagaimana seumpama pertimbangannya Cak Monyong ketika saya harus berangkat ke Cianjur karena ada tanggung jawab di Surabaya, anak dan istri saya tinggalkan, dan semua apa yang menjadi perjuangan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan saya tinggalkan. Saya akan berangkat untuk cari nafkah untuk anak dan istri saya. Nah, saya sampaikan ketika keyakinan itu menjadi petunjuk buat kamu, apapun jadi petunjuk. Jika kamu yakin atas petunjuk dan perintah itu, dan itu akan menjadi kenyataan sebagai rezekimu, berangkat. Jangan pernah ditunda. Kalau ditunda berarti kamu ragu-ragu terhadap rezeki yang akan turun kepadamu. Nah, disitulah sebenarnya kita akan melihat bahwa sedang apa kita saat ini, sedang dalam kondisi apa. Apakah kita sedang bersama dengan Tuhan untuk selalu berkhidmat dan memberikan penjelasan dan ketetapan yang akan kita lakukan. Yang kedua, seorang santri Gus Beni yang ada di Surabaya sekarang ke Tuban ke rumah mertuanya. Kebetulan mertuanya sakit, lalu dia berusaha untuk berupaya mengobati sakitnya mertuanya. Nah, saya katakan coba selalu jangan lepas dari zikir dan memohon kepada Gusti Kang Akaryo Jagat, kepada Allah, agar apa yang menjadi peristiwa hari ini, seperti apa yang sedang dialami oleh Beni, saya bilang mintalah kepada Sang Maha Pencipta, sehingga tidak ada alasan semua persoalan itu selesai karena Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, yang menguatkan kita, yang menyembuhkan kita. Kita hanya punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa perintahnya, untuk Lirhandoyo Pasebanjati, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Jadi kita ini punya ketetapan untuk bagaimana melakukan hal-hal yang sangat universal, mengerti apa yang menjadi ketetapan dari Gusti itu sendiri untuk kita pahami dan kita jalankan. Sehingga penerapan dari apa yang menjadi ilmu yang disampaikan Gus Beni kepada saya bahwa inilah yang akan kita lakukan, bahwa hal-hal yang sangat prinsip yang kita kerjakan adalah betul-betul memahami apa yang menjadi petunjuk Allah. Maka komunikasinya kita di dalam keseharian, jadi ada hak badan yang harus kita laksanakan, tapi ada hak manusia yang harus yakin kepada Sang Pencipta. Maka disitulah saya mengajak seluruh kawan-kawan, mari kita berkhidmat kepada hak Sang Pencipta dan hak yang diperintahkan kepada orang untuk mengikuti apa yang menjadi perintah dari Sang Pencipta. Jangan lupa bahwa kita di dalam keseharian ini tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita dari semua persoalan-persoalan yang mengarah kepada mengorbankan diri kita kepada sebuah tindakan-tindakan yang merugikan. Maka saya berharap bahwa penyampaian Cahaya Batin ini adalah penyampaian yang universal,
yang bisa dipahami oleh siapapun, bahwa tidak lagi hanya sekedar satu prinsip pengetahuan yang diketahui oleh satu keyakinan atau agama. Ini boleh dipakai oleh siapapun dalam rangka menempuh jalan pengetahuan Jawa dalam aksara Jawa yang bisa digunakan dalam bahasa Madura, aksara Jawa yang digunakan dalam bahasa Sunda, aksara Jawa yang dipakai dalam bahasa Bugis dan macam-macam. Nah, disitulah keluasan bagaimana Gusti Kang Akaryo Jagat menyampaikan pengetahuan aksara Jawa ini dalam rangka kita selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak dan perintahnya. Terima kasih. Rahayu.